Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Rina Saidah. Kali ini aku mau buat kue seri muka atau biasa orang sebut kue talam ketan Srikaya Pandan yang super enak, legit dan juga manis. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Yang pertama di sini sudah aku siapkan loyang persegi ukuran 18 kali 18 atau bisa juga menggunakan ukuran 20 kali 20, lalu oles menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Setelah dioles kemudian kita lapisi menggunakan daun pisang, kalau nggak ada bisa diganti dengan plastik atau kertas roti ya. Oles kembali dengan minyak goreng tipis-tipis. Kalau sudah seperti ini, disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 300 ml santan kekentalan sedang, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian diaduk sampai tercampur merata. Kalau sudah rata, disisihkan sebentar. Kemudian di sini sudah ada beras ketan yang sudah aku cuci bersih dan sudah aku rendam selama 2 jam ya, minimal 2 jam. Kemudian kita masukkan santan yang tadi sudah dicampur dengan garam, lalu diaduk sampai tercampur merata. Supaya lebih wangi, aku tambahkan juga 2 lembar daun pandan yang sudah disimpulkan seperti ini. Nah, untuk ketannya ini sudah siap kita kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan panci kukusan, ini sudah panas dan sudah mendidih. Masukkan loyang berisi ketan, kemudian kita kukus menggunakan api sedang selama 30 menit. Setelah 15 menit aku kukus, ini ketannya aku mau aduk-aduk terlebih dahulu supaya matangnya merata. Setelah diaduk-aduk dan tercampur merata, kita kukus kembali selama 15 menit masih dengan api yang sama. Setelah total pengukusan 30 menit, ini untuk ketannya sudah lembut ya, artinya sudah matang, lalu angkat. Pindahkan ketan yang sudah dikukus ke dalam loyang yang tadi sudah dioles dan dilapisi dengan daun pisang ya. Nah, ini untuk ketannya kita rapikan dan kita ratakan. Kalau sudah, lanjut kita padatkan menggunakan sendok nasi atau bisa juga menggunakan alat penekan kue lapis. Nah, ini harus benar-benar padat ya supaya nanti untuk adonan pandannya tidak merembes. Setelah ketan betul-betul padat seperti ini disisihkan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya siapkan panci atau wajan, 185 gram gula pasir, 4 butir telur utuh suhu ruang ukuran kecil, kalau ukuran besar bisa gunakan sebanyak 3 butir ya. Masukkan juga 500 ml santan, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata dan gulanya larut. Setelah tercampur merata dan gula larut, ini sudah cukup. Tambahkan 80 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram tepung maizena, setengah sendok teh garam, dan supaya hasil kuenya tidak terlalu amis, tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk, 200 ml jus pandan dari 8 lembar daun pandan yang dicampur dengan 200 ml air, lalu diaduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah rata seperti ini, kalau dirasa warnanya kurang cerah, kita tambahkan juga dengan pasta pandan secukupnya. Nah, di sini aku tambahkan pasta pandan dan juga pewarna hijau muda ya. Diaduk rata seperti ini. Kalau sudah, kemudian supaya hasil kuenya itu lebih halus mulus, kita saring terlebih dahulu.
Setelah disaring hasilnya sudah lebih halus lagi ya, pindahkan ke atas kompor. Nyalakan api, masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk supaya bagian bawahnya ini tidak rawan gosong ya. Nah ini kita masak selama sekitar 5 menitan aja cukup sampai sedikit mengental seperti ini. Nah ini sudah mengental, nggak perlu sampai mendidih, matikan api kompor lalu angkat. Lalu kita tuang ke atas ketan yang tadi sudah dipadatkan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel aku, salam kenal ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Ratakan adonan pandan supaya nanti hasil kuenya rapi ya. Kalau sudah rata seperti ini sudah cukup. Nah untuk pancinya ini sudah mendidih ya. Untuk tutup panci jangan lupa kita lapisi dengan kain serbet yang bersih. Kukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 45 menit atau sampai matang. Setelah 45 menit aku kukus, ini kuenya sudah matang ya, aromanya wangi banget. Matikan api kompor lalu angkat dan diamkan minimal 4-5 jam. Setelah 5 jam aku diamkan, ini kuenya sudah dingin, langsung aja aku mau keluarkan dari loyangnya. Nah untuk bagian samping loyang kita bantu sisir menggunakan spatula supaya tidak lengket ya. Selanjutnya kita keluarkan kue dari loyangnya. Nah ini kita bantu ketuk-ketuk seperti ini supaya tidak nempel atau tidak lengket. Angkat perlahan dan untuk hasilnya ini cakep banget ya. Angkat daun pisangnya. Nah untuk hasilnya ini cakep banget, mulus. Lanjut aku mau potong. Dari potongannya ini kelihatan kalau kuenya beneran lembut banget. Setelah dipotong lanjut aku ambil untuk lihat bagian dalamnya. Dan untuk bagian dalamnya ini cakep banget, nggak merembes sama sekali. Lanjut potong menjadi beberapa bagian kecil. Nah, kalau aku di sini aku potong menjadi 10 bagian ukuran kecil-kecil. Nah, untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau mau buat jualan, teman-teman bisa kemas menggunakan plastik OPP ukuran 18 x 8. Ambil satu kue, letakkan di bagian tengah, lalu lipat plastiknya seperti ini. Dan untuk bagian yang ada perakatnya, kita buka terlebih dahulu. Setelah dibuka lanjut kita lipat dan kita rekatkan sambil sedikit ditekan-tekan seperti ini. Supaya lebih cantik kita tempel stiker thank you. Nah seperti ini ya untuk hasilnya, jadi lebih menarik. Nah ini dia kue Sri Muka atau kue talam ketan Srikaya Pandan sudah jadi, tampilannya cantik banget. Nah sekarang lanjut aku mau cobain. Untuk rasanya manis, gurih, dan juga legit, enak banget pokoknya. Dan untuk rasa amis dari telur ini nggak terlalu amis ya teman-teman, karena tadi kita tambahkan vanili bubuk, tapi masih ada rasa amis sedikit ya. Untuk satu resep ini aku dapat sebanyak 30 potong atau 30 pieces ya. Nah ini cocok banget untuk ide jualan kue. Bisa juga untuk hantaran atau untuk isian snack box. Untuk harga jual sesuaikan lagi dengan modal masing-masing. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.